Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Putri Lestari, NPM 2131100110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh cara pemberian. Obat adalah bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan pada organisme hidup dan dapat menimbulkan respon pada pemakainya. Di sini kita mempelajari tentang farmakologi yang dapat didefinisikan secara sempit sebagai ilmu tentang interaksi antara senyawa kimia dan sistem biologi. Jalur pemakaian obat tersebut harus ditentukan dan ditetapkan petunjuk tentang dosis-dosis yang dianjurkan bagi pasien dalam berbagai umur, berat, dan status penyakitnya, serta teknik penggunaannya atau petunjuk pemakaiannya. Bentuk sediaan dan cara pemberian merupakan penentu dalam memaksimalkan proses absorpsi obat. Yang kedua, ada tujuan percobaan, mengenal, mempraktikkan, dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukurnya. Yang ketiga, ada dasar teori. Obat adalah bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan pada organisme hidup dan dapat menimbulkan respon pada pemakainya. Di sini kita mempelajari tentang farmakologi yang dapat didefinisikan secara sempit sebagai ilmu tentang interaksi antara senyawa kimia dan sistem biologi. Tujuan penulisan yaitu manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar dapat digunakan sebagai referensi. Suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali proses dan umumnya ini didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi 3 fase. Yang pertama ada fase farmasetik. Fase ini meliputi hancurnya bentuk sediaan obat dan melarutnya bahan obat, di mana kebanyakan bentuk sediaan obat padat yang digunakan. Karena itu fase ini terutama ditentukan oleh sifat-sifat galenik obat. Yang kedua, fase farmakokinetik. Fase ini termasuk bagian proses invasi dan proses eliminasi. Yang dimaksud dengan invasi adalah proses-proses yang berlangsung pada pengambilan suatu bahan obat dalam organisme, sedangkan eliminasi merupakan proses-proses yang menyebabkan penurunan konsentrasi obat dalam organisme. Yang ketiga, ada fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik merupakan interaksi obat reseptor dan juga proses-proses yang terlibat di mana akhir dari efek farmakologi terjadi. Dari bentuk kerja obat yang digambarkan, jelas bahwa ini tidak hanya bergantung pada sifat farmakodinamik bahan obat, tetapi juga tergantung pada jenis dan tempat pemberian, keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi, distribusi dalam organisasi, ikatan dan lokalisme dalam jaringan. Tempat pemberian, cara pemberian, dan bentuk sediaan obat diatur menurut yang pertama, sifat fisika dan kimia obat. Yang kedua, munculnya kerja dan lama kerja yang diinginkan. Yang ketiga, tempat obat seharusnya bekerja. Perjalanan obat itu sendiri di dalam tubuh melalui 4 tahap yang disebut fase farmakokinetik, yaitu yang pertama ada absorpsi, yaitu pengambilan obat dari permukaan tubuh atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalaman ke dalam aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Dari aliran darah atau sistem pembuluh limfe terjadi distribusi obat ke dalam organisme keseluruhan. Karena obat baru berkhasiat apabila berhasil mencapai konsentrasi yang sesuai pada tempat kerjanya, maka suatu absorpsi yang cukup merupakan syarat untuk suatu efek terapeutik sejauh obat tidak digunakan secara intravasal atau tidak langsung dipakai pada tempat kerjanya. Dikatakan cukup apabila kadar obat yang telah diabsorpsi tidak melewati batas KTM, yaitu kadar toksik minimum, namun masih berada di dalam batas KIM, yaitu kadar efektif minimum. Yang kedua ada distribusi, yaitu proses penyebaran zat aktif yang telah masuk ke peredaran darah ke seluruh tubuh, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga ada metabolisme. Obat harus melalui proses metabolisme dahulu agar dapat dikeluarkan dari badan, di mana pada saat inilah badan berusaha merubahnya menjadi metabolit yang bersifat hidrofil agar mudah dikeluarkan melalui sistem ekskresi, misal lewat anus, paru, kulit, dan ginjal. Yang keempat ada ekskresi. Adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Kecepatan absorpsi dan koefisien absorpsi bergantung pada banyak faktor. Di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia bahan obat, terutama sifat stereokimia dan kelarutannya. Yang kedua ada besar partikel dan jenis permukaan. Yang ketiga sediaan obat. Yang keempat dosis. Yang kelima rute pemberian dan tempat pemberian. Yang keenam waktu kontak dengan permukaan absorpsi. Yang ketujuh besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.